Apa? Itu ekonomi hijau biru itu dah. Mana yang for Sulut? Jadi itu gubernur yang baru dah lantik itu. Sebelum kita kemarin kita baru nih. Kayak agak tertarik, cuman coy dengar. Pertanyaan yang cukup menarik kalau orang membahas mengenai pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara kita ini. Tentunya saya tekankan kembali bahwa kita akan bangkit melalui kekuatan ekonomi hijau dan ekonomi biru. Ekonomi hijau yang saya maksud di sini, orang bisa lihat kembali dalam sektor pertanian, masyarakat di Sulawesi Utara ini sudah sangat berkembang dengan inovasi-inovasinya, dan sekarang juga bertani nilam sudah menjadi sebuah opsi yang menjanjikan bagi masyarakat dan dapat mendorong sektor perekonomian di Sulawesi Utara ini. Dan dalam kekuatan ekonomi biru ini saya menekankan bahwa saya akan memberikan bantuan-bantuan fasilitas bagi nelayan agar hasil tangkapannya bisa menggairahkan di industri ini dan tentunya memajukan kondisi ekonomi di Sulawesi Utara ini. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Kita bermaksud, kalau menurutnya sendiri bagaimana tentang itu? Kalau bicara soal kekuatan ekonomi hijau sih menurut kita fine-fine aja, bagus-bagus aja di Sulawesi Utara. Dari perkembangan di Sulawesi Utara itu bagus-bagus. Lebih banget gak sih? Malahan kayak kalau mau lihat kan ekonomi hijau sekarang misalnya kan dorong transisi dari singke pala begitu, cuma kan sekarang kayak DP eksistensi kan otomatis ada banyak sekali dong orang-orang yang suka mau produksi ini lagi nih, cuman kan pada akhirnya kalau terlalu banyak dia nilai jual jadi ini enggak sih menurun begitu, kok kayak nggak sesuai dengan harga pasar pada umumnya. Ini kayak karena suka terlalu banyak dong orang yang tertarik, itu kan kayak DP lahan-lahan untuk orang gunakan jadinya kayak tidak cocok begitu dah untuk digunakan sebagai ini begitu sih. Kalau bicara soal kekuatan ekonomi hijau sih menurut kita masih bagus-bagus aja nih. Malah lebih parah ekonomi biru karena dimana sektor nelayan maju, sedangkan di mana-mana mata pencarian nelayan makin dipersulit. Contohnya juga di Manado, di Karangria, Manado Utara, baru juga ada di Minahasa Utara Pulisan. Di sana ada reklamasi di mana-mana. Melakukan proyek reklamasi di Pantai Minanga, Malalayang, Manado, Sulawesi Utara ini berujung ricuh. Sejumlah warga yang kedapatan membawa senjata tajam. Pokoknya ini mempersulit industri nelayan. Banyak kalau dari statement tadi itu kontradiksi nggak sih dengan kalau mobil melihat branding kayak Sulut kan lebih perairan oke gitu sama itu. Malahan apakah itu kayak menjadi bumerang kembali ke pemerintah kalau misalnya ada orang kayak mau eksekusi itu? So kita mau potongnya. Mungkin udah baku amin yang udah kasih statement. Kedua adalah hal yang penting dan cuman tetap ada hal plus dengan minus karena orang kan sedang hidup di dunia yang utopis. Jadi kalau menurut kita orang lihat dulu dong pemerintah bikin gimana, nanti kalau memang orang bikin jadi bisa ya itu adalah tempat orang mungkin yang bagus kan itu semua juga balik juga ke rakyat. Jadi menurut kita lihat jangan dulu apa yang terjadi atau orang sama-sama Bill adalah uses and gratification theory. Teori ini menjelaskan bagaimana dan mengapa seseorang menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan mereka. Dan dalam teori ini, audiens atau khalayak ataupun masyarakat adalah agen yang aktif dan tidak pasif dalam menerima dan menyaring berbagai informasi yang dipaparkan oleh media. Dalam konteks ini, berbagai masyarakat merespon inovasi baru pemerintah dalam memajukan ekonomi di Sulawesi Utara. Ada dua masyarakat yang terbagi di sini. Yang pertama ada masyarakat yang mendukung berbagai kebijakan ini, dan yang kedua ada masyarakat yang skeptis akan kebijakan pemerintah dengan pemikiran dan alasan rasional mereka masing-masing.